sudah agak langsing ya Pak. Kaget saya, tak pikir Pak Fazil kok agak kurusan, apa udah puasa dari bulan Saban atau dari bulan Rajab gitu ya Pak. Tapi sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Fazil sehat, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, dan bapak-bapak yang lain mudah-mudahan juga sehat semuanya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit tentang beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh seluruh Islam, dan ada kaitannya juga dengan Ramadan ini. Jadi di awal Ramadan kemarin, pada awal bulan Februari kemarin, itu kita ngajak kajian yang diisi oleh Ustadz Yusuf Abu Ubaidah dengan tema Kiat Meraih Sukses di Bulan Ramadan. Di dalam kiat sukses meraih bulan Ramadan tersebut ada 10 poin. 10 poin yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah kita harus menuntut ilmu. Jadi persiapkan Ramadan ini dengan cara menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa bagaimana sih ibadah puasa yang sesuai dengan syariat, bagaimana sih sholat tarawih yang sesuai dengan syariat, bagaimana sih tata cara berbuka puasa, tata cara sahur dan sebagainya sesuai dengan syariat. Sehingga kita ketika beribadah itu tidak hanya ikut-ikutan atau asal-asalan saja. Sebagai contoh, dulu kita waktu kecil mungkin sering dikerjain ya sama teman-teman. Kalau puasa itu nggak boleh kentut, nggak boleh BAB, nanti batal puasanya. Kan dulu sering disebutin begitu. Begitu juga dengan kalimat nggak boleh nelen ludah, nanti nelen ludah itu bisa batal. Dan ternyata setelah kita belajar bahwa itu semua tidak membatalkan puasa. Tapi beberapa anak, mungkin beberapa remaja mungkin terkena syubhat dari itu, sehingga dia tidak paham tentang bagaimana tentang tata cara berpuasa dengan baik dan benar. Maka disinilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Dan Imam Bukhari mengatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa orang yang berilmu, orang yang berilmu itu dia akan waspada dalam berbuat dan berucap. Jadi dia tidak akan berucap, tidak akan berbuat sebelum dia punya ilmunya. Sebagai contoh tadi dikatakan bahwa kalau kentut itu membatalkan puasa misalkan. Ketika orang itu berilmu, maka dia tidak akan sembarangan berbicara seperti itu. Berbicara tentang agama itu tidak bisa berbicara hanya berdasarkan akal, berdasarkan hati, tapi harus berbicara berdasarkan ilmu. Karena Allah sendiri mengangkat derajat orang-orang berilmu dan orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar Allah juga membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu jawabnya beda. Maka bagi yang tidak berilmu, cara satu-satunya untuk bisa menyamakan kedudukannya dengan orang berilmu adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Salah satunya dengan cara seperti ini, kultum. Jadi meskipun kultum 7 menit ya, karena tadi imamnya sebentar, mungkin kultumnya dipanjangin ya Pak ya. Karena tadi berapa menit tadi Mas Gil? Tadi kayaknya nggak nyampe 20 menit terawih. Harusnya terawih satu rakaat itu 100 ayat gitu. Tapi karena tadi cuma 2-3 ayat, jadi kultumnya kita panjangin dikit. Boleh nggak Bu, Pak? Ya, Masya Allah. Berbiasa. Ya. Kemudian sahabat Umar juga menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 817, bahwa Allah mengangkat derajat suatu kaum karena ilmu. Allah merendahkan derajat suatu kaum juga karena ilmu. Pada zaman dahulu, umat yang ditinggikan derajatnya dengan ilmu adalah umat Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun dia termasuk orang-orang yang berilmu. Tapi ternyata dia berilmu, cuman ilmunya tidak diamalkan. Orang Yahudi tahu, zaman ketika Nabi berdakwah, tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, bahwa Al-Quran di bawah itu adalah firman Allah. Tapi dia tidak mau mengamalkan itu dan tidak mau meyakini Al-Quran tersebut. Sehingga kemudian karena ilmunya dia tidak diamalkan, maka Allah hinakan dia. Karena ketika kita mentadaburi Al-Quran, menuntut ilmu, jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 4 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Tingkatan pertama adalah membaca, yang kedua adalah mempelajari, yang ketiga mengamalkan, yang keempat mengajarkan. Dan alhamdulillah
Nurul Islam, Al Hidayah dan Al Huda sudah beberapa program yang intinya adalah terkait dengan membaca Al-Quran. Di antaranya ada hari Jumat itu surat Kahfi, dan malam Jumat baca Yasin. Saya memandang perlu bahwa apa yang sudah kita kerjakan perlu ditingkatkan, yaitu kita tidak hanya membaca, tapi harus mentadaburinya dengan cara mengetahui apa sih isi dari surat Yasin itu, apa sih isi dari surat Al-Kahfi itu. Maka insya Allah setelah Lebaran kita akan adakan kajian terhadap surat Yasin tersebut dan juga surat Al-Kahfi tersebut. Berikut juga kajian fikih wanita. Kenapa? Karena di beberapa sosial media saya menemukan beberapa komentar dari beberapa netizen yang mengatakan bahwa intinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika seorang istri diminta taat kepada suami, apa yang dikatakan oleh istri? Suami yang kaya apa dulu dong, udah nggak pernah ngasih nafkah, terus bawanya marah-marah mulu, pergi mulu, masa suami kayak itu ditaatin? Padahal taat kepada suami itu hukumnya mutlak sepanjang tidak membawa kemaksiatan kepada Allah. Maka penting bagi bapak-bapak nanti setelah Lebaran dorong ibu-ibunya untuk belajar fikih wanita supaya nurut Pak sama bapak-bapak. Karena perempuan yang tidak berilmu maka akan diporak-porandakan dengan perasaannya, bahwa ketika dia diberikan kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah, karena dia tidak paham itu adalah Quran dan Sunnah, maka dianggap itu sebagai kezoliman. Misal biasa memakai baju yang mohon maaf memperlihatkan lekuk tubuhnya, kemudian suaminya menegur, mah jangan pakai baju begitu, pakai baju yang tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Mungkin saja jadi si perempuan itu, ibu itu akan merasakan bahwa bajunya ribet Pak, gombrong-gombrong segala macam gitu, karena belum terbiasa. Jadi seolah dengan baju itu tuh membuat dia ribet, membuat dia susah. Berarti itu sesungguhnya itulah yang benar, karena perempuan yang memakai baju tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya itu jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Ya. Jadi ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa sumber segala kerusakan di muka bumi adalah kebodohan. Segala hal yang menyengsarakan manusia baik di dunia di akhirat itu berawal dari apa? Kebodohan. Kita coba lihat dan telusuri, dan mohon maaf, berapa banyak remaja kita yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kurang skill? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Berapa banyak orang-orang kita yang kemudian dia bekerja diterima tapi tiap hari diomelin mulu karena dia tidak paham tentang tupoksinya? Ada nggak ya begitu? Biasanya titipan orang pusat itu. Jadi masuk karena titipan, jadi kerjanya salah-salah. Wah, ada om gue ini nggak bakal domelin gitu. Akhirnya kerjanya salah-salah. Sebenarnya dia tidak berkompeten, tidak berilmu, tapi karena punya digging orang pusat, jadi akhirnya bisa masuk dan bisa bekerja. Nah itu, makanya tenaga dalam pun nggak bisa sembarang orang pakai Pak, hanya orang dalam yang bisa pakai. Jadi begitu didorong begitu kan, dia orangnya muntal itu pasti teman sendiri tuh. Coba kalau orang lewat disuruh begitu, nggak bakal mempan itu. Makanya tenaga dalam hanya untuk orang dalam. Dan Imam Ibnul Jauzi, ini Imam Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu beda ya. Imam Ibnul Jauzi itu abad ketiga, Imam Ibnul Qayyim itu abad kelima. Apa yang beliau katakan? Ketahuilah, tipuan iblis kepada manusia adalah menghalangi dari ilmu agama. Sebab ilmu agama adalah cahaya, jika cahaya itu padam maka iblis dapat menyesatkan kita sesuai kehendaknya. Jadi ilmu agama ini adalah cahaya. Imam Syafi'i ketika pertama kali datang ke Mekah dan berguru pada Imam Malik, apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Sungguh aku melihat cahaya pada dirimu, engkau adalah pelita, jangan kau padamkan cahaya ini dengan kemaksiatan. Jadi ketika kita ingin paham tentang agama, tentang ilmu agama ini, maka tentu yang paling utama adalah kita jauhi dari maksiatan. Karena ilmu agama adalah cahaya dan kemaksiatan adalah yang memadamkan cahaya tersebut. Sehingga ketika kita tidak paham tentang agama, maka kita tidak tahu yang kita lakukan itu benar atau tidak, sah atau tidak, sahih atau tidak. Sebagai contoh misalkan begini, sholat tarawih itu ada berbagai pendapat yang menjelaskan tentang berapa sih rakaat sholat tarawih. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang menyebutkan 20 rakaat, ada yang menyebutkan 36 rakaat. Kira-kira yang benar yang mana Pak? Nah, kenapa Bapak bisa mengatakan begitu? Ayo, kenapa?
Karena pernah belajar. Coba kalau semua orang awam tidak pernah mendapatkan ilmu ini, katakanlah orang non muslim baru masuk Islam, kemudian kita bohongin dia, sholat tarawih itu minimal 100 rakaat, kira-kira dia tertarik masuk Islam nggak? Wah capek nih sholat di 100 rakaat, 4 rakaat aja udah capek, apalagi kalau bacanya 1 rakaat 15 ayat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kebodohan ini bisa membuat kita terhalang dari ketaatan kepada Allah, sehingga dia tidak faham. Nah, Imam Hanafi, ini imam mazhab yang pertama, beliau mengatakan apa? Tidak halal bagi seseorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Dan apabila suatu hadis sahih, maka itulah mazhabku. Jadi Imam Hanafi ini mengatakan bahwa tidak boleh kalian mengambil perkataanku sebelum kalian tahu dari mana saya mengambilnya. Sebagai contoh saya katakan begini, sholat tarawih itu 8 rakaat. Bapak tidak boleh langsung percaya kepada saya sebelum Bapak mengecek dari mana saya mengambil pendapat itu. Ketika saya tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat itu, maka Bapak Ibu tidak boleh taklid kepada saya. Wah itu ngasal itu kayaknya itu. Dalilnya dari mana itu? Jangan-jangan dari akal-akalannya dia. Maka ketika seorang menyampaikan pendapat bahwa sholat tarawih 8 rakaat, maka harus disampaikan juga dari mana dia mengambilnya. Gitu. Jadi kita ketika beragama itu jangan hanya karena melihat orang pakai sorban, pakai gamis, jenggotnya panjang, terus kemudian dianggap orang alim. Karena band rocker juga jenggotnya panjang, Pak. Tukang mabok, Pak. Anggota geng motor itu jenggotnya panjang, Pak. Tapi dia non muslim. Maka jangan hanya karena penampilan terus kemudian menganggap dia sebagai orang yang maksum, tidak punya salah. Kemudian juga Imam Malik mengatakan bahwa sesungguhnya aku hanya manusia biasa, terkadang aku benar, terkadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku, setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ambillah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Dan setiap perkataan manusia bisa diterima, bisa tidak, kecuali yang ada di sini. Di sini itu maksudnya adalah makam Rasulullah. Ketika itu Imam Malik berkata sedang memberikan kajian ilmu kepada muridnya di sebelah makam Rasulullah. Maka di sini jelas bahwa manusia selain Rasulullah boleh diambil pendapatnya, boleh ditinggalkan pendapatnya. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, misalkan sholat tarawih 100 rakaat, maka Allah akan munculkan pembandingnya. Wah, nggak bener tuh sholat tarawih 100 rakaat misalkan. Sama juga ketika ada seorang yang kemudian difitnah, mengatakan bahwa wah ini orang begini segala macam, maka Allah akan keluarkan pembandingnya. Sehingga ketika keluar pembandingnya, maka sebagai seorang yang percaya terhadap Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, bahwa ketika datang berita kepada kalian, maka telitilah. Maka kita harus meneliti, mana sih yang benar? Apakah perkataan orang tersebut yang mengatakan bahwa 100 rakaat sholat tarawih, atau yang menyelisihinya? Ketika kita tertarik terhadap hal itu, maka tentu kita akan mencari tahu, terus mencari tahu dan bertanya sampai kita puas dan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut secara jelas dan gamblang. Sehingga ketika kemudian timbul pertentangan, kita sebagai umat yang baik jangan langsung memvonis, menghukumi, kemudian berpihak kepada salah satu kelompok, tapi cari tahu dulu mana yang benar, cari tahu dulu mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa oh itu nggak benar, itu kan berbeda dengan kita yang dulu-dulu segala macam. Tetap harus dicari di mana dalilnya. Imam Syafi'i juga sama mengatakan hal yang sama. Imam Syafi'i mengatakan begini, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan atau katakan, kemudian ada hadis Rasulullah yang bertentangan dengan pendapatku, maka sabda Rasulullah harus diambil, dan itulah pendapatku. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat dari ulama yang bisa saja berselisih dengan pendapat Rasulullah. Kenapa? Karena belum sampainya hadis Nabi itu kepada beliau. Ketika kemudian dia berpendapat A, ternyata dia belum paham, ternyata ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, ternyata hadis Rasul mengatakan B, maka tidak boleh kita taklid kepada imam tersebut dengan mengatakan bahwa pendapat imam itu yang benar, tapi pendapat Rasulullah yang benar. Beliau juga mengatakan, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis Nabi yang sahih yang menjadi pendapatku, maka hadis Nabi lebih patut diikuti. Jadi ketika Imam Syafi'i, imam mazhab yang dianut banyak manusia, sebagian jamaah di Indonesia,
beliau sendiri mengatakan tidak boleh taklid. Maka ketika kemudian saya juga mengatakan hal yang sama, jangan hanya karena kita satu grup, kita sama-sama berjuang dalam dakwah Islam, kemudian Bapak Ibu semuanya langsung percaya dengan perkataan saya. Tidak boleh seperti itu, tetap harus ditimbang. Termasuk yang saya katakan ini, ngambilnya dari mana sih? Bukunya dari mana? Saya ada bukunya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah Mushola Nurul Islam jadi, kita buat perpustakaan, jadi apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa ngecek langsung di bukunya. Ini diambil dari kitab I'lamul Muwaqqi'in karangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, karya Imam Ibnu Jauzi. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal, beliau juga mengatakan hal yang sama. Kalian tidak boleh taklid kepadaku, tidak boleh taklid kepada Malik, maksudnya adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad bin Hambal ini kan murid Imam Syafi'i, kemudian Al-Auza'i dan As-Sauri, ini Sufyan As-Sauri maksudnya. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Jadi ketika ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sauri, Imam Al-Auza'i berpendapat, dari mana sih kalian mengambilnya? Sehingga ketika ada hadis yang sampai kepada kita, maka ketika kita bukan ahli hadis, tanyakan pada ahli hadisnya. Hadis ini sahihkah, dhaifkah, maudhukah, atau sejenisnya, sehingga kita tidak beramal dengan hadis-hadis palsu. Ya, Bapak Ibu sekalian, hikmah dari ini semua adalah kita harus belajar menuntut ilmu. Ketika kita tidak paham tentang ilmu, maka tentu ketika berdoa pun berbeda. Kita contohkan sedikit aja. Ketika sebuah suku pedalaman, dia tidak paham tentang televisi, kira-kira ada nggak doanya dia minta supaya dimudahkan agar bisa beli televisi? Saya yakin tidak ada, karena ilmu dia tidak mencakup tentang pengetahuan tentang televisi. Ketika pemahaman tentang televisi itu ada di dalam benak kita, mobil Ferrari, mungkin sekarang lagi tren mobil listrik segala macam, mungkin ada di benak kita, tapi di benak orang-orang yang tidak paham tentang mobil, maka dia tidak akan pernah terbesit dalam hati untuk berdoa terhadap meminta agar dimudahkan rezekinya untuk membeli mobil listrik. Dan yang terakhir, minggu kedua bulan Februari ada sebuah kajian. Judulnya luar biasa, tapi antusiasmenya belum luar biasa. Apa judulnya? Judulnya adalah Masuk Surga Tanpa Hisab, Tanpa Azab. Begitu saya umumkan, ternyata belum banyak yang ikut bergabung. Yang menjadi keheranan saya kadang-kadang berpikir, kalau misalkan judul ini kita rubah, kita ganti, masuk BUMN sebagai karyawan tetap tanpa seleksi, tanpa tes, mungkin semua orang akan berbondong-bondong untuk mendaftar. Tapi ketika kemudian disampaikan judulnya Masuk Surga Tanpa Hisab, Tanpa Azab, justru seperti abai, tidak peduli. Masuk surganya nanti, bukan sekarang, tapi amalannya kita kerjakan sekarang. Sama seperti pegawai PT. Pegawai PT gajinya sebulan sekali atau setiap hari, Pak? Sebulan sekali. Kenapa masih tetap bekerja? Padahal sebulan sekali loh, Pak, bukan tiap hari digaji. Karena yakin bahwa itu akan dibalas nanti pada awal bulan berikutnya. Kenapa dengan manusia kita yakin, dengan Allah kita tidak yakin? Maka saya berharap ke depan ketika ada kajian-kajian ilmu, saya ajak bapak-bapak dari Al-Hidayah, ibu-ibu dari Al-Hidayah, mudah-mudahan diberikan, Allah berikan kemudahan menuntut ilmu, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang berilmu, karena menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.